Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Hari ini kita akan mencoba mempelajari mengenai pecahan. Oke, mari kita mulai. Oke, caranya sementara mudah. Jadi, seandainya ada 4 per 12, bagaimana cara kita memperkecilnya? Ya, kita bisa membagi atas dengan bawahnya dengan 4 dibagi 4. Dengan catatan apabila di atas dibagi 4, bawah juga harus dibagi 4 dengan angka yang sama. Hasilnya adalah 1 per 3. Kesimpulan adalah 4 per 12 itu kalau kita perkecil, itu nilainya sama dengan 1 per 3. Nah, bagaimana apabila kita mau menjumlahkan pecahan? Misalnya 2 per 3 ditambah 1 per 3. Ya, apabila bawahnya sudah sama, ini sama-sama 3, kita tinggal menjumlahkan saja di atasnya. Jadi 3 per 3. Atau 3 per 3 itu sama dengan 1. Bagaimana apabila berbeda ya? Misalnya 2 per 4 ditambah 1 per 8. Nah, bawahnya beda. Ini nggak boleh langsung kita jumlahin atasnya, nggak boleh. Kita harus samakan dulu di bawahnya. Kita lihat yang paling kecilnya. 4 apakah bisa menjadi 8? Tentu bisa ya, kita kalikan dengan 2. Apabila yang di bawah dikali 2, otomatis yang di atas kita harus kalikan dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah 4 per 8 ditambah 1 per 8. Karena sudah sama, kita boleh langsung tinggal menjumlahkannya. Oke. Jadi aturan kalau penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan adalah kalau sama kita bisa langsung menjumlahkan, tapi kalau berbeda kita harus samakan dulu di bawahnya. Oke, berikutnya. Bagaimana apabila pecahannya kita nggak bisa, misalnya 2 per 4 ditambah 1 per 10 misalnya. Wah, kita nggak bisa nih. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita bisa dengan menggunakan, karena ini berbeda ya, kita bisa menggunakan namanya KPK. Prinsipnya kita cari supaya ini dikali berapa supaya hasilnya bisa sama bawahnya. Ya, cara pertama bisa kita menggunakan, misalnya masih angkanya kecil, kita bisa pakai kelipatan, misalnya dari 4, kelipatan 4 yang ini, kita bikin kelipatannya 4, lalu 8, 12, 16, 20, 24. Nah, kira-kira kita. Yang 10 juga, yang ini kita buat cari kelipatannya 10, 20, 30, 40. Nah, setelah kita lihat pecahan ini, kelipatan ini, kita lihat yang mana angka yang dari kelipatan 4 dan kelipatan 10 yang sama. Oh, ternyata adalah 20. Artinya 4 ini bisa menjadi 20, yaitu dikali 5, tetapi atasnya juga harus dikali 5. 10 kita kan, supaya menjadi 20 kita kalikan dengan 2, otomatis atasnya harus kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 10, 2 kali 5 10, dan di bawahnya 4 kali 5 adalah 20, ditambah 2 per 20. Nah, ternyata sudah sama, kita bisa menjumlahkannya langsung. Jika ingin diperkecil boleh kita bagi 2 atasnya, bawah juga kita bagi 2 jadi 6 per 10, atau kita bisa perkecil lagi, bagi 2 lagi jadi 3 per 5. Ini hasilnya. Demikian. Kalau penjumlahan atau pengurangan. Berikutnya adalah bagaimana bisa misalnya 1 dikurang 3 per 4. Ya, caranya gampang ya. Lihat di sini, bawahnya 4. 1 itu kita bisa rubah jadi 4 per 4. Dikurang 3 per 4. Kita sesuaikan sama dengan angka di bawahnya. Jadi berapa? 1 per 4. Misalnya lagi, 1 dikurang 2 per 8. Lihat bawahnya adalah angka 8, jadi kita bisa rubah satunya bisa jadi 8 per 8 dikurang 2 per 8. Nah, hasilnya adalah 6 per
Oke. Bagaimana jika 3 dikurang 2 per 8? Ya, mudah saja ya. Angka 3-nya kita pinjam 1 jadi tinggal 2. Yang satunya kita rubah jadi 8 per 8. 3 kan sebetulnya 2 ditambah 1. 2-nya kita masukin ke sini, satunya kita rubah jadi 8 per 8. Dikurang 2 per 8, hasilnya adalah 2, karena nggak ada pengurangannya. 2-nya tidak ada pasangannya, jadi kita tinggal tulis angka 2. 8 dikurang 2 adalah 6 per 8. Apabila kita mau perkecil, jadi 2 ini kita bagi 2, dan bawahnya kita bagi 2, jadi 3 per 4. Selesai. Demikianlah penjumlahan dan pengurangan pecahan yang akan saya bahas sekarang. Terima kasih.